alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arada khairan kamilan bil mufaqqahina fid din. Wassalatu wassalamu ala sahibi syari'ah Sayyidina Muhammadin afdalil abidin as-sajidin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kemudian kita membahas lagi tentang syarat sah daripada berwudu. Syarat sah daripada berwudu. Setelah kita membahas tentang air, kemudian kita membahas tentang tata cara berwudu yang menjadi syarat sah. Bila lepas, maka tidak sah. Yang kedua adalah mengalirkan air atas anggota yang dibasuh. Jadi banyu itu mengalir, bukan disapu. Misalnya cacap tangan, enggak lain. Tangan mengalir itu kan banyunya dijenenakan. Harus banyak banyu itu kan. Menambah cacap itu kan musuh-musuh tuh menyapu aja. Jadi harus mengalirkan air. Anggota yang dibasuh. Karenanya tidaklah cukup bahwa air itu mengenainya tanpa dialirkan. Jadi kayak di ini percik-percik kan kayak habis kan. Jika ada mengalir. Udah mau tak? Kita semprot deh. Ada dialirkan. Jadi semprot tuh banyak bener kan lah, lebih alir kan. Sadar semprot gitu aja ambu-ambun kan. Nah, tak? Itu sama namanya nyapu. Kita harus mengalirkan, bukan membasahi. Karena keadaan itu bukanlah dinamakan membasuh. Karena kan bahasanya pagsilu. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan perintah pagsilu, basuhlah. Nah, bukan basahkanlah. Atau bukan sapulah, tapi basuhlah. Nah, sehingga orang basuh itu kan mengalirkan. Syarat sah wudu yang ketiga adalah bahwa tidak ada di atas anggota itu sesuatu yang merubah air dengan perubahan yang merugikan. Nah, seperti za'faran. Za'faran ini jenis tumbuh-tumbuhan. Lalu jadi bahan minyak harum. Za'faran nih. Nah, lalu kan gara-gara banyu tuh awak tuh karena za'faran, ketika banyu sampai, akhirnya apa? Akhirnya banyu tadi taubah. Za'faran tuh ada di awak. Atau misalkan awak kita imbah urut deh. Nah, kan minyak. Ini minyak tuh hilangkan dulu. Atau imbah apa? Kasai nah. Nah, hilangkan tuh kasai. Sabuni kalau kan hilang deh ya. Karena kan kasai itu bila kita basuh kan ada tercampur lawan banyu berubah. Dan kasai tadi harus deh. Dan cendana. Nah, cendana ini jenis tumbuh-tumbuhan harum juga kan. Kalau bahasa Arab sandal. Ini ada bahan kan harum namanya cendana. Atau sandal bahasa Arab. Za'faran ya juga harum juga. Berbeda dengan sekelompok ulama. Nah, ada yang membolehkan. Jadi misalkan kita ikut kasai lah. Kalau kita berwudu, asalkan banyu itu kan mari putih aja, apa? Walaupun tadi kan kasai tadi kayak merubah banyu lah. Karena masih ada kan gimana yang kita buat dulu. Syarat sah yang keempat adalah bahwa tidak ada pada anggota sesuatu yang menghalangi antara air dan yang dibasuh. Berarti kapur. Nah, ini kan menempel. Atau kayak tipek, atau kayak cat, atau kayak lilin, atau sisik iwak. Nah, itu kan benda berikap di mana kalau anggota wudu tuh. Nah, jadi banyu itu ada resap jadinya. Lilin, minyak yang kental, tintah. Nah, tintah ini adalah tintah nang kandal, mana sekali bakas ya apalagi. Nah, tintah nang printer kan bakas aja dapat lagi. Namun sudahnya menempel atau bisa dibetual kan, kawa dikarik. Nah, itu ada kawa tuh. Dan pacar atau hina. Nah, hina. Pacar itu kan daun kan lah. Lalu dia pirik-pirik kan. Makan dikatakan di awak lebih biar betualnya kan. Namanya dibuang pacar tadi kan, lalu tinggal abangnya atau kuningnya. Nah, itu bakas apa? Kayak nampak orang makan saus. Baru sausnya itu kan bercampur pewarna. Tapi sausnya habang tangan. Itu ada sihat tuh. Itu sausnya udah ada sihat. Bahaya ada saus dia malakan mana. Jadi memang karena makanan bersaus itu. Lalu misalkan ada marikit di tangan habang lah. Nah, itu pahit warna tuh. Jadi saus murahan gitu. Itu bahaya tuh yang makan. Banyak tanah saus buat tangan orang lah. Karena murah bener. Jadi cari saus nang ada berwarna kan.
Benang kita JP itu kada kada data tinggal warnanya. Nah, itu ada jet warna tuh bahaya. Berbeda dengan minyak yang cair. Nah, minyaknya cair, Bang. Jadi kan kada betual. Sekalipun air tidak dapat bertahan dari sana, yang cair itu lancar kan. Sudah anu dah, bakal anu jadi kan cakap berburu itu kan dilap-lap segala. Nah, berilap sudah kan berurut tadi. Jadi kan ada kita tinggal sedikit atau apa. Ada banyak banget. Dan bekas tinta ya tadi, misalnya TJP apa, tinta printer atau tinta tinta spidol atau tinta apa pulpen. Tapi kan kita ini loh, kita gosok-gosok loh, kita sabuni loh. Ada sisanya lagi. Nah, dan pacar gitu. Pacar kan kita dibuang tinggal kuning atau abang nih. Itu bakas ada. Begitu juga disyaratkan menurut apa yang dijazamkan. Nah, bila dijazamkan itu satu pendapat. Maksudnya ulama tuh di marang kitab di mana aja hingga gitu pendapatnya. Ini bisa ulama tuh di sini boleh, di sana ada boleh. Ini sah, ini batal. Ingat ulama ini banyak orang kitab. Nah, itu ada jazam orang. Bila pendapatnya yang itu aja diperiksa kitab orang sini sama pendapatnya, maka dikatakan dijazamkan. Satu pendapat. Banyak ulama bahwa tidak ada kotoran di bawah kuku, bahwa tidak ada kotoran di bawah kuku yang menghalangi sampainya air kepada bagian bawahnya. Ada boleh tak? Ini kuku kita nih beriki, ada penghalang apalah. Itu secara rata-rata dulu ulama mereka pendapatnya itu aja. Pokoknya bila ada di bawah kuku ini yang menghalangi resapnya air, maka ada sah wudhu. Berbeda dengan pendapat sekelompok ulama, ada pulang kelompok ulama pulang belain. Di antara mereka Imam Al-Ghazali, ya, yang mana beliau lahir 454, wafatnya 505. 54 maksudnya. Azharqashi begitu pula dan lainnya. Nah, banyak ulama beberapa orang dah. Nah, mereka mengatakan dimaafkan aja mendak kuku apa ada misalnya suatu hal menghalangi. Dan mereka telah panjang lebar dalam memenangkan pendapat mereka. Nah, bahas. Dan mereka telah menjelaskan kemaafan dari sesuatu yang ada di bawah kuku berupa kotoran. Kotoran ini lain kotoran yang najis lah. Kira-kira istinja kan, tak buat kuku panjang, istinja tak buat di kuku. Nah, lain tuh. Itu najis. Ini kotoran jadi kotoran secara hissi aja. Kotoran secara kotor secara adat kotor. Kayak deki doang kotor nah. Ada deki doang rasanya di mana dari awak juga kan cara bergeruk. Nah, itu kan belum tentu najis kan. Nah, ini kotoran yang najis lah. Kalau najis kadang apa? Nah, deki nah berupa kotoran itu deki. Selain adonan dan semuanya. Nah, kenapa adonan kena kawa? Kenapa? Karena adonan tuh bukan asli dari anggota kita. Ini kayak betis kita nih. Makanya dia betis kita kalau hirang kokonya deh. Anda di apa ditatak kan sakit. Kalau mau menjelar jadi apa menyucok kemana kukunya uncok higel nih. Kalau kan ada tanya kuku betis kita kan hirang buahnya nih. Nah, itu kan dikira rasanya lain orang nang deser apa. Nah, orang buhumba itu kan tak kawai lah kerjaan atau kayak orang bagi pak motor kan sampai ule loh nih. Kalau tiga tangan orang itu kan sebersih sampai mungkin. Itu katanya terbiasa tuh dimakan. Kadang ini kan masalahnya ada apa? Kadang riget ya tangan. Orang ini bersih aja hari-hari kan, ada tuh riget ya tangan gaya menjepit nang apa kalah. Lalu ada, nah itu bisa dimakan. Ada ini deki di bawah kotorannya ada. Nah kita mungkin udah merasa deh, kuku panjang nih ada deki kan, dekinya kada hilang, kuning-kuningnya dekinya kan, dimakan. Menurut Imam Al-Ghazali. Atau kita masa habang makan deh, kuku panjang kan, itu tinggal aja nih. Masa habang dah, kita tinggalnya di kuku panjang. Oh dibuang aja sampai dapat mungkin benar dibersihkan. Nah kalau adonan itu kan lain dari deki, artinya benda luar. Nah sehingga kada dimakan itu. Jadi orang misalnya ngacak apa adonan apa lah, mana lalu mereka di buah kuku, nah itu kada kau dimakan. Karena itu bendanya bukan benda jenis deki, tapi benda asing. Imam Al-Adzra'i dan yang lain telah mengisyaratkan kepada lemahnya pendapat mereka ini. Nah, lalu dilawan Imam Al-Adzra'i, pendapat Imam Ghazali, Az-Zarkashi dan lainnya ini lemah. Artinya kan bila di bawah kuku itu ada hal-hal yang menghalangi banyu kan hilangkan. Nah, hirang kuku itu nah buang. Atau tatak kukunya kan bersihan. Gara-gara ada yang tahu kuku, hirang kukunya kan. Nah, itu. Lalu bahaya nih sebenarnya bisa resah.
Sungguh beliau menyatakan pada kitab At-Tatimah dan lainnya dengan apa yang ada di kitab Ar-Raudhah. Nah, jadi Imam Nawawi lah Ar-Raudhah nih. Dan lainnya berupa tidak dimaafkannya dengan sebab sesuatu yang berada di bawahnya ketika mencegah sampainya air ke tempat itu. Nah, jadi kalau berdeki tangan, tadi deki asalnya kan dari seorang juga menghalangi nang rasapnya benyudu di bawah koko kadesah wudu. Itu pendapat yang lebih kuat. Imam Ad-Ra'i dengan Imam An-Nawawi. Imam Al-Bagawi pulang. Beliau lahir tahun 436, wafat 510. Imam beriringan Imam Ghazali lah. Satu hal di Ghazali dan Tanubi wafat. Berfatwa, nah, tafsir ini tafsir Al-Bagawi. Karena tafsir Bagawi ini. Ulama Hadramut itu kan mengidolakan atau mengunggulkan tafsir Al-Bagawi. Lalu tafsir Al-Bagawi itu diringkas oleh Imam Al-Khazin. Nah, tafsir Al-Khazin, ulama ringkas tafsir Al-Bagawi. Apa kalau kau nyala yang jadi ringkas tuh? Padahal sampai berapa biji? Kayak apa kan mungkin ditambah diringkas itu ditambah kayak apa kah? Maka itu kan ini riwayatnya. Berfatwa tentang kotoran yang terbentuk dari debu. Nah, kan kebanyakan kita jalan-jalan kan apa marikit di bawah debu nih. Karena debu itu masuk ke dalam bawah koko. Dengan bahwasanya itu akan mencegah sahnya wudhu. Oh, atau deki lah awak nih. Gara-gara bahaya jalan gara mandi kan. Hanya awak bakulat awak lah. Debu marikit ya awak. Nah, itu ya Pak sisanya nah. Berbeda dengan sesuatu yang timbul dari badannya sendiri, yang dari awaknya seorang kan ada ini benda asing melekat di awak lah. Bahwasanya itu akan mencegah sahnya wudhu lah. Nah, jadi kalau awak berkulap gara-gara karena debu, nah maka ada sah tuh harus dibersihi. Makanya orang Arab tuh berikan kisahnya di kitab tuh ada hammam. Hammam tuh kan kamar mandi, tapi isinya hamma tuh kan panas, isinya air panas. Jadi banyu panas tuh dimasakkan orang banyu kan buat tangan orang ke wadah mandi nggak gusuk. Karena beri ada sabun. Kita ini kan belum sabun, tumpah banyu kan lenturan. Ada beri orang punya panas, awak segar kan punya panas segar. Nah kalau di hotel ada punya panas. Dalam di hotel tuh awak mandi punya panas. Artinya otomatis bila kita tah malam pukul 2-an tuh nah, baik pukul 4-an pukul 5-an tuh panas tuh ini. Adanya kayak setelannya tuh. Hotel tuh itu. Ada juga kan disediakannya bila habang panas, bila hijau dingin. Bila anak nangkep bisa kita ayun campurkan. Panas panas benar. Awak dari tahan dah. Pasti campur habang lawan hijau. Bahkan kadar ini jadi tahan tak panasnya tuh ukuran itu di hotel kan. Nah jadi bunyi panas itu kan tak cepat nunturakan deki dari itu kan masuk ke hammam tuh bayar. Ini kita ada deki hammam lah. Di rumah anak mandi kan bunyi panas. Jarang seorang nih. Di kuler nih. Kuler jarang banyu. Nah, anu pulang deh. Nah, anu waktu pulang aja. Ada orang berikan orang jatah seminggu ke hammam tuh ada orang bayar kan orang ada namanya dia akan banyak menjerangkan begitu. Itu benda asing malah maka ada sah wudhu. Berbeda dengan sesuatu yang timbul dari badannya sendiri. Namun yang awak kan antaran bedeki kan kita ini berpaluhan oleh jadi deki kan paluh itu jadi deki mengandang-andalnya. Nah itu keringat nah itu keringat yang menimbun nah, paluh jadi kering pano keringat paluh jadi deki paluh jadi deki pas saya kandel awak kan deki loh mandi kan dia kan orang Arab tuh tanang misalnya kan mandi lawasnya kita ini kan 2 kali sehari mandi kalau kan kita sempat deki itu bertahan tapi kalau kita ada begosok nih bisa juga nih gimana kan deki itu kan ada kan nggak ada begosok mandi itu kayak anakan dari ada taharong banyak kan deki-dekinya segi hutannya nah. Beliau pun menjazamkannya dalam kitab Anwar. Nah, maka Imam Al-Bagawi satu pendapat juga. Ya, bilanya benda asing yang menempel itu kada sah wudu jadinya. Bila memang dari dalam kan dari keringat, kalau menimbun-nimbun jadi mengandal mengandal deki kan. Nah, hingga ya kayak deki itu sasinti lah. Sasinti deki kan. Nah, jadi orang bibinian TJP kada betul wudu. Karena TJP deki. Ada TJP kulit awak-awak ada saking nangkat kandalnya nih. Ya, maka itu kada apa dimaafkan. Maafkan itu berarti kan sebenarnya itu sebenarnya benda itu kan sebenarnya lain kulit jadinya kan. Nah, dimaafkan. Syarat sah yang kelima adalah masuk waktu bagi yang selalu berhadas. Nah, kasihan inilah. Seperti salis. Apa salis tak? Salis bawal ya. Orang yang kencing tidak selesai. Titikan terus. Kerannya itu titikan terus.
klipnya tuh kada kuat lagi. Dia orang menahan. Kita tuh kan kayak ipanya kami kan tahan kalau kan ada klipnya. Ada ini klipnya sudah dul. Nah, lalu tes. Nah, tuh jadi munnya kada banu kan kada pakai nang pembalut, buhincing itu masa aneh. Kalawar jadinya kan. Ini pembalut plastik kan. Ya kayak bakal betul lagi juga. Mun lalakian kan telurnya ya lah. Nang dianu kan nang diamankan oneh. Iya mah Jepang mun orang bakalan kan di kapas lah di parit dibungkuskan plastik kan. Nah, aman deh. Lagi tembus. Itu. Orang kami HDTS. Dan mustahadah perempuan keluar darah penyakit atau haidnya melebihi 15 hari. Mustahadah namanya. Nah, gitu ya seterusnya. Nah, sehingga di orang-orang nomor dua macam ini kada kawa sembahyang apa namanya kada kawan apa wudu untuk sembahyang kecuali yakin sudah masuk waktu. Kalau kita normal ini kan ini belum cuma maghrib wudu kita ada apa sah aja wudunya kan. Kalau orang saya bawa wudu ini pacang saat maghrib kada sah. Imbah akan masuk maghrib loh. Nah, disyaratkan juga baginya menyangka kuat bulan artinya maksudnya waktu ya minimal pakai HP ini kan di HP dah. Jadi di HP itu kan ada jadwal waktu salat. Kan kalau ada di ini kan dipercaya itulah. Mungkin kita beepik kan ya, lebih 2 menit. Misalnya itu ihtiyatnya. Nah, maka itu bulan katanya. Atau mana orang azan kan, azan yang dilanggar namanya dipercaya. Nah, maka itu bulan juga. Yang bujur yakin tuh melihat bujur matahari tenggelam. Jadi orang tuh rumah di pinggir pantai loh nih. Melihat matahari tenggelam bujur itu yakin katanya. Kalau kita ini zon ya, kita nang di daerah sini zon berdasarkan pakai HP kan, pakai jam nang dinding kan. Itu semuanya pakai zon sangat kuat. Bahkan ada desernya kan. Kayak nang itu kan orang pakai satelit kan waktu nak sholat tadi. Lalu orang di anak orang aplikasi di HP kan. Karenanya dia tidak boleh berwudu seperti orang yang bertayamum untuk satu salat fardu atau salat nafli yang ada waktunya. Seru waktu mengerjakannya. Jadi bila salat fardu bahkan masuk waktu atau enggak azan dilanggar itu kan yang itu di standarnya. Nah, salat sunat Pak, bahkan masuk waktunya juga kan apa? Dan tidak boleh untuk salat jenazah sebelum mayat dimandikan. Ya kan sahnya saja jenazah kalau mayat sudah dimandikan. Boleh mandi tak kalau disembahyangkan, tak di mana disembahyangkan. Dan tidak boleh untuk salat tahiyat sebelum masuk masjid. Nah, berarti wudu di masjid. Orang hasil bawah nih. Masuk ke masjid nih wudu. Masalahnya bila wudu di luar, bacang salat di masjid. Beringkol. Nah, kecualinya rajur. Anda salat berjamaah loh nih. Kalau adzan di Johor, sholat kan wudu, masuk ke masjid, menyunat lah beli Johor, padahal kan wudunya sebelum masuk masjid. Kalau wudu rajur boleh. Kenapa? Karena ini menunggu salat berjamaah. Berjamaah seperti keterangan akan datang itu boleh. Amun tuh tunggah anak masjid ini nah. Aku hendak masjid aja yang basar nih. Ya. Cuma kayak Pak masuk ke masjid tuh hanya wudu di masjid. Dalam masjid wudunya. Kadang di luar. Kenapa? Karena kesunahan salat tahiyat masjid itu berlaku ketika sudah dalam masjid. Berarti wudunya harus dalam masjid. Masa bukan apa? Bawa wadah biasa kan nih. Talam. Pak yang jijik masjid mana? Nah, di wudu. Guru talam. Kan itu hukum kan. Kayak cerewet tuh nih. Jadi jangan kaum nggak wudu di luar tuh. Kenapa kamu sih wudu? Nah, ngerti berarti kan. Pada orang nih sesil bol. Nah, itu hukumnya. Jadi kita tuh kadang hal-hal tuh pina sutel kan. Nah, kata-kata itu ada pikirnya. Nah, rabi ilmu kan tahu kayak apa jadi kayak itu ada pikirnya. Dan tidak boleh untuk salat tahiyat sebelum masuk masjid dan tidak boleh untuk salat rawatib yang ba'diyah sebelum mengerjakan fardu. Ya, deh. Wajib 2 kali wudu atau 2 kali tayamum atas seorang khatib yang selalu berhadas. Nah, khatibnya pulang dari silbawa. Lapah bener inilah tuntum khutbah turun kabisi loh khatibnya. Besuh loh. Besuhnya. Bungkus pulang biasa nang hanyar bungkusannya. Wudu pulang. Walaupun kan jadi imam. Si khatib tadi. Jadinya wudu itu sekali macam ketentuan aja khutbah aja. Baca sembahyang Jumat pulang biasa harus wudu loh.
sedangkan wudunya darurat, maka kekuatannya untuk satu kali untuk khutbah 2 kali khutbah aja kekuatannya. Habis dah kekuatannya, asa besuh urang kawisi besuh. Nah, gara wadu bakulem deui kan tahuan mah beredatna. Mun jadi imam talawasi mah hadang urang teu kawa deh. Jadi mah khutbah aja kawa ka imam nu lain. Nah, taburung hatibnya atau hatibnya betayammono taburung apa, tayamum kan antaran misalnya pakalah, duwe kana banyu misalkan. Nah, jadi imbah mau khutbah tayamum da. Tapi tayamum teh cepat geueunnya lah maneh, cepat geueunnya. Kalau nang kalau nyebu udu basuh lembu udu kan panjang. Yang selalu berada satu untuk 2 khutbah dan yang satunya lagi setelah keduanya untuk salat Jumat. Tetapi cukup 1 kali untuk semuanya bagi orang selainnya. Kalau orang kita normal kan sekali wudu geus nya batal aja imbah tuntung apa khutbah dan Jumat pulang. Kita normal dapat asa 5 kali kan. 5 kali fardu kan mun nya kali batal tahan dapat kekuatannya mampu. Kalau orang selesai baul itu bersuci secara darurat namanya. Maka ada bisa di apa ngarannya tuh? Ada bisa dipakai untuk lebih dari sekali. Wajib atasnya berwudu untuk setiap fardu seperti tayamum. Begitu juga membasuh faraj. Nah, kemaluannya dibasuh. Laki dan biniannya samalah dan mengganti pembalut sekalipun tidak bergeser dari posisinya. Ya kan sudah dianggap titis terus keluar terus. Wajib atas seumpama orang yang salis itu berpenyakit kencing tidak selesai bersegera melakukan salat. Nah, setelah berwudu tadi. Jadi kan orang ini bisa sambung gebian. Ajan sudah orang lah. Nah, sok habisi besuh ganti pembalut wudu langsung sembahyang. Bila mau tadi diam apakah ada kesibukan memang maawar betul biasa pulang mulai besuh. Nah, kita membasuh wudu, membasuh pembalut, membalut, wudu, sembahyang. 4 macam itu kalau budi terjeda harus cepat. Nah, kata kawa di tambati supaya nang dianggap panjang lah waktunya. Mungkin 2 menit lah. Lalu jika dia melambatkannya karena untuk kemaslahatannya, nah kemaslahatan sholat nih, seperti menanti jamaah, kan orang berjamaah tuh bagus sama sembahyang kalau berjamaah, nah maka kemaslahatan. Atau Jumat sekalipun dilambatkan dari awal waktu, nah lambat kerja orang mulai bilang para asar nih, nyampe Jumat, nah makanya ini kan kadang langsung sembahyang nih, ada apa kita kenapa nih kemaslahatan untuk sembahyang orang banyak nih, mau nyebetal kasihan nih, bisa pulangnya ganti-ganti sebagainya. Dan seperti pergi ke masjid. Nah, itu kan 12. Wudunya deh. Nah, maslahatan paling. Itu ya, ikat dia lah. Ikatan 12 paling. Dan seperti pergi ke masjid itu tidak merugikannya. Dan atau Jumat sekalipun dilambatkan dari awal waktu. Dan seperti pergi ke masjid itu tidak merugikannya. Berarti apa nih? Jika ajan dari Jumat lah, latulah ke masjid kan. Nah, untuk ke masjid itu kan berjalan nih. Nah, itu. Latulah ke masjid itu kada dianggap mana betakan. Padahal kan baru menit ke masjid. Aturannya kan 2 menit. Ya paling lawas nah jadinya kan jangan sampai kurang 2 menit harusnya. Sampai lebih 2 menit. Baik karena kan hendak ke masjid. Lalu talawasi kan kada nyambung sembahyang langsung. Nah, maka itu kada apa. Kalau alam apakah ke masjid ini untuk saya berjamaah lah atau saya sendiri lah. Nah, ini kayak apa di anak saja yang mana. Ini tentang masjid ini kadang ada bahasanya kadang ada jelas semua. Segala fardu juga. Jika dia mengakhirkan untuk masalah salat seperti menunggu jamaah atau menunggu Jumat, sekalipun diakhirkan pada waktunya dan seperti juga pergi ke masjid, maka itu tidak lamidun itu maka tidak merugikannya. Tambahi maka itu. Lalu jika dia mendapatkannya karena untuk kemaslahatannya seperti menunggu jamaah atau Jumat, sekalipun dilambatkan dari awal waktu dan seperti pergi masjid itu maka
maka tidak merugikan. Maka tadi kita ini. Berarti sama aja maksudnya lah. Bagi masjid itu untuk sholat Jumat. Ya itu jadi itu bagi masjid untuk syarat Jumat atas berjamaah. Kan otomatis kan talawasi nih imbah nang bulu tadi. Masalahnya kan orang menghadang juga kan di situ amat. Oh lebih jemaah maksudnya. Ada menghadang tuh menghadang jemaah juga tak. Kita baca buku di aku mamperin ada lengkap 3 buting belum. 3 buting dapat ini. Ih, saya nano halamannya lain harinya. Ini bersambung. Ya. Halaman pertama ambil. Hati halamannya itu 3 buting lah. Kemudian berapa? Harus bisa lihat halamannya halaman pertama. Bertiga 3 buting. Apa bacaan bangunan penuh duluan kah? Yalah. Halaman 2, 1 2 halaman 1 apa bacanya? Bab penuh duluan kah? Ya. Nanti halaman di bawah. Oh, sini. Nah, 1 sini, belakang. 1 belakang. Ya, penuh duluan. Bagian belakang kanan tuh karena dia dicek lagi. Bagian belakang. Nanti halamannya belakang ya belakang. Juinan lah. Tadi jangan menggunakan banyak kali nanti soalnya halamannya kada tapi deh. Saya mah ambil nih. Pilih lain. Bab 1 pendahuluan. A. Umum. Di hampir setiap pelosok tanah air, terutama di Pulau Jawa, jika ada seseorang yang meninggal dunia atau wafat, maka bila si mayit itu sudah dikebumikan, lalu dilakukan upacara-upacara. 1. Pembacaan talqin dari kubur si mayit. 2. Pembacaan tahlil di rumah. Nah, ini akan kita bahas bagaimana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Upacara-upacara semacam itu tidak saja dilakukan oleh golongan-golongan bawahan, akan tetapi juga dilakukan oleh golongan-golongan intelek atau atasan. Nanti orang-orang nabun pegawai-pegawai, buat pejabat-pejabat, manggil juga. Dan hal ini telah berlangsung sejak beberapa abad yang silam, yang diperkenankan oleh para alim ulama kita sejak dahulu hingga sekarang, karena tidak bertentangan dengan dasar dari Al-Quran dan hadis serta ijma dan qiyas. Nah, karena kita bahas semuanya menurut buku simpanan berharga. Belakangan timbullah golongan-golongan yang membawakan suara agama Islam yang secara mutlak menolak bahkan mengharamkan dilakukannya upacara-upacara tersebut dengan dasar pemikiran yang katanya diambilkan dari Al-Quran. Jadi kan dia judulnya Quran diambilkan dari Quran dan hadis juga. Jadi kan menghantam gawian orang tua dengan berdalil Quran hadis menurut mereka. Nah, hal mana sudah barang tentu menimbulkan pertentangan secara khilafiyah. Akhirnya kan masyarakat khilafiyah, berbeda pendapat. Yang kadang-kadang membawakan akibat-akibat yang tidak kita inginkan. Golongan-golongan ini bahkan di beberapa daerah tertentu secara giat dan terus-menerus telah memfatwakan paham-paham dan cara-cara pemikiran yang bersifat kontradiksi atau pertentangan. Mereka menyimpulkan bahwa upacara-upacara seperti pembacaan talqin dan tahlil tersebut adalah bid'ah dolalah. Jikalau ada suatu ajaran atau cara pemikiran baru yang telah menolak ajaran yang lama, salah satu pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah apakah ajaran yang terdahulu itu dari para alim ulama kita tidak benar? Soalnya kalau kita betalkin, berarwah, mahal, ada bujur, berarti orang dulu ada bujur nih. Salahkah? Atau dengan kata lain, apakah ulama yang terdahulu itu telah menyesatkan kita? Itu kan bila dipadahkan salah, berarti nggak dulu nang dulu mengeluarkan. Nah, itu apa pemahamannya? Jadi kak, mungkinkah kita dibunguli oleh nenek moyang kita? Nah, sudah ratusan silam amalkan gini. Nah, ini kan. Pertanyaan tersebut telah mendorong penulis untuk menyusun karangan singkat ini untuk sekedar memberikan penjelasan berkenaan dengan pokok dari karangan ini.
Penulis juga merasa berkewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan yang sesungguhnya bahwa apa yang telah diajarkan oleh para ulama, para alim ulama kita yang terdahulu itu adalah benar dan mempunyai dasar-dasar yang kuat pula menurut ajaran-ajaran agama Islam setelah wafatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan kata kau main-main kan kita. Jadi jangan menyalahkan orang tua loh nih. Orang tua kata ada yang mengaradau. Jadi nak anu ini nak ada tahu di bahasa loh nih. Paham dan ajaran Islam yang sama-sama kita lakukan dan junjungan tinggi itu ada. Paham dan ajaran Islam yang sama-sama kita lakukan dan junjung tinggi itu adalah suatu paham dan ajaran yang sah dibawakan oleh penyebar Islam yang pertama, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Demikian pula paham dan ajaran yang kita peroleh dari para alim ulama kita sebagai warasatul anbiya. Itu adalah suatu paham dan ajaran yang asalnya diterima dari angkatan-angkatan sebelumnya. Itu para alim ulama sebelum kita dan para tabi'in dan para tabi'in dan dari para sahabat hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya orang bertalqin ada dalilnya, orang ma'arwah mahawal ada dalilnya. Berhubung dengan itu, perlu di bawah ini penulis utarakan yang 3 lah belakang. Nah, peringatan yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW dengan sabdanya, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah," rawahul Bukhari. Apabila sesuatu perkara ditangani yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, jadi kalau pemimpin agama nih ada ahlinya menyalahkan bikin orang tua beri kacau bang, kacang camuham jadinya. Nah, maka orang-orang Nataludin harus mengaji seperti orang dahulu juga mencari ilmu tuh kayak orang beheri. Nah, jangan sampai belain pada orang beheri karena mengacau jadinya. Hanya nyakulah anak-anak lo nih dalam bayu juta talah bisa orang mati kada ditalkinnya, kada di arwahinya, kada kirimnya pahala lagi, warisan dikukutnya lo nih. Olah ada pakalah. Seorang juga salah biasa sekolahan lo nih. Anak di sekolahan ke situ. Hanya di situ malah jadi apa? Ada boleh betalkin, kada boleh mahal. Seorang mau sih bayu juta talah. Dia seorang mati pas kada diharuinya. Mau kada tabung lah. Nah, itu. Jadi orang tua pikir-pikir orang anak nih. Umpamanya belain pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, aduh sah kasih itu sekolah nih. Seorang ruginya karena. Makanya mengarasi orang abahmu tuh hai perlu ditalkini. Ada sabtakinannya. Nah, bid'ah jangan. Nah, kencangnya orang ilmu jualan ahli warisnya itu mengancang apa lagi. Ya sah koi nyakuitan kuja. Nah, malah ada tepakalah. Gara-gara seorang salah nyakulan anak. Nah, ada akunnya. Ya gamenya salah gitu. Nah, jadi salah seorang juga kan salah menyakulahkan anak. Penulis berkeyakinan bahwa apa yang telah diajarkan oleh para alim ulama kita mengenai upacara-upacara talqin dan tahlil itu betul-betul merupakan suatu ajaran yang sah dan mempunyai dasar-dasar yang kuat pula. Seperti halnya yang akan penulis uraikan dalam bab-bab berikutnya, itu mengenal persoalan doa dan bacaan untuk mayit, bersedekah untuk mayit dan talqin untuk mayit. Dalam rangka mengemukakan ketiga pokok persoalan tersebut, maka di dalam bab ini penulis merasa perlu secara garis besar menunjukkan pokok-pokok mengenai kaidah dari ilmu hadis yang akan lebih dititik beratkan pada pengertian syahid. Syahid itu kan dalil yang akan diuraikan dalam bagian tersendiri. Jadi kita ini hendak mengetahui apa dalilnya. Bila jadi sidin, cara menentukan dalil itu jadi sidin. Jadi nah orang yang menyalahkan itu karena ini ada ahlinya. Ini kada ahli dalam mencari hadis untuk dalil. Salah langkah, pas salah kaprah. Mahantang ke orang tua. Ada orang tua, orang apik. Mencari dalil itu apik orang. Gitu, pas dalilnya. Jadi kesalahan itu gara-gara salah pengajian, salah peguruan. Akhirnya menghantam ke orang tua. Nah, jadi kada orang tua itu kada maradau, kada kan ada ilmunya. Untuk melengkapi isi dari karangan ini, maka di dalam bab 5 akan dikemukakan persoalan dan mengenai tawasul yang sedikit banyak ada hubungannya dengan bab-bab yang lain. Tawasul itu ada hubungannya. Apakah mayit mendapat manfaat dengan amal orang lain? Mungkin sudah banyak dibahas dan difatwakan oleh ulama atau kiai-kiai kita di Indonesia. Ini misalnya di pesantren atau pondok-pondok, madrasah-madrasah atau surau-surau dan lain-lain sebagainya. Tapi dalam bentuk naskah yang khusus membahas persoalan tersebut kiranya sudah dirasa sangat miskin
buat bangsa kita, terutama bagi golongan-golongan ahlu sunnah wal jamaah. Hal ini mana merupakan dorongan bagi penulis untuk menyusun naskah ini. Mudah-mudahan karangan singkat ini akan banyak membantu tiap pembaca dan umat Islam umumnya, khususnya di Indonesia, dalam rangka menghilangkan segala keraguan-raguan yang selama ini rupanya dirasakan oleh sebagian umat Islam di negara kita. Timbulnya keraguan-raguan tersebut terutama disebabkan oleh karena kemajuan cara berpikir umat manusia di dalam abad modern ini, yang telah banyak melahirkan ahli-ahli fikir yang begitu rupa bentuknya, dan di dalam perkembangan keagamaan Islam, maka tidak sedikit ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis yang ditafsirkan menurut kemauan dan keinginan penafsir sendiri tanpa secara teliti dan mendalam mempelajari segala faktor-faktor dan latar belakang yang menyertainya. Tetap jadi berdalil juga kan, bacanya apa tak, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuradun. Tuh, jadikan dalil untuk menghantam amalan kita. Padahal ini mana masyarakat menurut akalnya. Nah, jadi hadis itu umum, dihantamnya kan kita. Apa lagi? Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu final. Hantamnya kita. Jadi singkat benar pemahaman tuh, nah, memponis bid'ah itu singkat benar. Tapi kan panjang pembahasannya kan, maksudnya kayak apa? Balaghahnya kayak apa? Hadisnya kayak apa? Ada ini kan. Kenapa? Karena ulama tadi dulu tuh dimusuhin. Karena hari itu nungguin. Hal-hal semacam ini sudah barang tentu menimbulkan akibat-akibat yang membingungkan dan meragukan sementara umat Islam yang termakan oleh fatwa-fatwanya. Terutama bagi mereka yang belum mendalami benar-benar akan segala ajaran Islam terhadap masalah ini, maka nasihat penulis ialah seperti disebutkan di dalam salah satu ayat Al-Quran, ayat suci Al-Quran, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Quran surah An-Nahl ayat 43. Artinya, maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang mengerti apabila kamu tidak mengetahui. Ya, jadi kita tuh bila ada pemahaman kayak ini kayak itu, mungkin kayak ini pemahamannya hadisnya nih, mungkin Quran kayak ini pemahamannya, takuni ahlinya. Artinya kan di hati tafsir, di hati syarah hadis tuh kayak apa syarahnya tuh. Jangan kita salah paham. Jadi kita kembali kepada pemikiran ulama, karena ulama ini berpikir gak ada pikir seorang juga, bukan itu mencari juga dari hasil pengkajian Al-Quran hadis juga. Jadi kan ada sembarangan ulama menentukan ini dan itu. Jadi kitab itu mewakili kan hasil pemikiran ulama tuh dituangkan di kitab. Jadi jangan kita memaham seorang, buka kamus, buka terjemah, buka kamus, ya udah. Nah, kebanyakan orang yang menghantam orang tua ini gitu, ilmu tuh pas-pasan loh nih. Nah, bisa menerjemahkan saja arti perkata aja kan, wah ini menghantam pun orang. Asa alim sudah nyaleh. Padahal di tempat para jalan orang tua ketengahannya terlalu pede lah, tapi luput. Untuk lebih memahami isi dari karangan singkat ini, maka di bawah ini secara singkat penulis kemukakan pokok-pokok mengenai kaidah dari ilmu hadis. Insyaallah nanti kita sambung. Inilah kita hari ini bagian apanya dari kita semuanya ilmu Pak. Ini berdoa amin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhtana wa ta'amanna ama asrarna ma alanna man ta'alamu min tal muqaddim tal muakhir anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.